Yang caper siapa? Mama Jen atau Mbak? Mbak mempermasalahkan ngapain sih si Jen itu sampai nulis di Instagram panjang-panjang. Kan Mbak bilang sendiri kalau orang tuh beda-beda. Cara mengungkapkan ekspresinya tuh beda-beda. Hola netizen yang tercinta, Jennifer Koppen, istri almarhum Dali Wasing, dituding pansos karena membuat pesan untuk almarhum suaminya di Instagram. Sosok yang menuding Jennifer Koppen tersebut adalah Nindra Official. Nindra berkomentar mengenai pesan Jennifer Koppen melalui story Instagramnya. Dia mengomentari Jennifer Koppen alay karena mengupload pesan sedih itu ke story Instagramnya dan mengatakan bahwa orang sedih tidak mungkin menulis pesan sepanjang itu. Nindra juga mengatakan bahwa semestinya Jennifer ngobrol dengan diri sendiri lewat kaca daripada memposting pesan. Selain itu, dia juga menuliskan bahwa tidak seharusnya almarhum Dali Wasing dikremasi karena Dali merupakan seorang mualaf. Tentunya hal ini membuat Jennifer Koppen merasa semakin terpukul. Dia menuliskan beberapa kata di akun channel WhatsApp-nya, mengutarakan kesedihannya setelah komentar dari Nindra yang seakan-akan menudingnya pansos. Banyak yang akhirnya justru balik menyerang Nindra karena cara dia mengingatkan justru terlihat tidak melihat situasi Jennifer yang masih berduka. Bagi beberapa netizen yang berbakti, justru Nindra yang pansus dengan Jennifer yang tengah berduka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini yang kayak gini-gini nih yang minta dihina. Yang begini yang minta dihina, yang bikin orang susah masuk surga. Jadi kata gua sama ya Mbak ya, lu daripada ribet ngurusin story orang yang lagi berbuka, mending lu ke dokter gigi dah. Serius asli, ke dokter gigi. Lagi kata gue mah ya, bukan Jennifer yang alay, lu yang alay tuh, liat dandanan lu tuh begitu. Apaan sih? Ribet banget, aduh alay bet lu, ya ampun. Buru ke dokter gigi gak lu? Dokter gigi gak? Gue patahin gigi lu. Sial. Di video klarifikasi kamu bilang kamu adalah seorang psikolog. Dan kamu berstatement bahwa postingan Jennifer saat kehilangan suaminya itu terkesan alay atau berlebihan. Yang biasanya seorang psikologi itu bisa memposisikan diri atau memahami betul seseorang itu mengungkapkan kesedihannya itu berbeda-beda. Aku pun yang bukan psikologi, ketika aku memberikan statement seperti ini pasti akan menuai banyak kontra. Dan kamu bilang kamu itu hanya sekedar bertanya. Tapi yang aku tangkap di post kamu yang ini itu terkesan sarkas. Aku pun seorang yang pernah bikin status panjang gitu kan ketika aku kehilangan orang tua aku. Sebenarnya itu juga hal yang lumrah yang biasa dilakukan banyak orang, bukan cuma Jennifer doang. Dan kamu bilang kalau misalkan pemakaman itu lebih khusus untuk keluarga doang gitu kan. Cuma kita kan gak bisa ngontrol siapa aja yang datang di pemakaman orang yang meninggal. Apalagi pemakamannya itu di ruang publik, siapapun juga bisa masuk. Boro-boro kita yang lagi berduka mikirin hal kayak gitu. Dan akhirnya juga kamu sudah meminta maaf walaupun di beberapa klarifikasi kamu itu mungkin ada beberapa yang kontra. Sebenarnya ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua gitu kan. Boleh kita beropini apapun di media sosial kita. Cuma ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita rem gitu kan untuk kita ungkapin di media sosial. Apalagi hal tersebut bisa menyakiti hati orang lain. Intinya apa sih kak? Intinya mau ngomong apa? Kalian masih ingat gak sih yang kemarin orang yang nulis tentang kremasi, terus kayak dia nggak setuju dengan mamanya Kamari yang dia menulis sebuah kesedihan, kayak ngumbar kesedihan di sosmed. Tapi maksud gue kayak orang tuh kalau klarifikasi ya udah klarifikasi aja, cukup maaf gitu kan. Sudah ikut campur bla 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 yang nggak tahu apa-apa. Padahal itu kan urusan keluarga, mau dikremasi kayak mau dibuang ke kali kayak itu urusan keluarga mereka gitu kan. Kita tuh sebagai penonton ya, yang bukan siapa-siapanya, cukup ya ikut berduka cita dengan yang sudah mengenang gitu konten-konten Papa Dali yang begitu mengedukasi para papa-papa seluruh Indonesia gitu kan. Ya udah cukup gitu. Gak usah lo berargumentasi sesuai dengan apa yang lo inginkan kalau keluarga itu tidak melakukan sesuai dengan yang menurut lo harusnya sesuai agama mereka. Udah cukup, lo diem aja. Dari si klarifikasi ini gue jadi bingung. Dia kan bilang katanya setiap orang itu beda-beda mengekspresikan diri gitu. Yaitu Mama Kamari bisa mengekspresikan dirinya dengan cara dia menulis di sosmed untuk ngeluarin unek-unek dari rasa sedihnya. Kok setelahnya lo abis itu bilang kok dia punya waktu untuk menulis kecil-kecil? Kan kata lo setiap orang beda-beda cara mengekspresikan diri. Gimana sih? Apa sih? Justru dengan Mama Kamari bisa nulis di sosmed gitu kan, dia bisa mengekspresikan kesedihannya ke semua orang adalah dia tahu kalau hidupnya harus berlanjut. Beda lagi dengan orang yang cuma diem, terlalu dipendem. Tahu nggak lama-lama stres. Kayak mbaknya gue rasa. Maaf ya gue terbawa emosi. Thank you.
Nindra Official, izin berkomentar ya. Yang pertama katanya Mbak kepo, apa hukumnya mualaf tuh dikremasi? Makanya saya nge-tag MUI gitu kan. Menurut saya nih Mbak, itu bukan ranah Mbak untuk mengklarifikasi. Kalau Mbak kepo nih sebagai masyarakat biasa, kan Mbak bisa nyari di Google, nggak usah di-post di Instagram. Atau Mbak kan bisa nanya kenalan Mbak. Harus banget nanyanya di Instagram, di tag MUI-nya. Saya tanya, yang caper siapa? Mama Jen atau Mbak? Terus yang kedua, Mbak mempermasalahkan ngapain sih si Jen itu sampai nulis di Instagram panjang-panjang. Kan Mbak bilang sendiri kalau orang tuh beda-beda, cara mengungkapkan ekspresinya tuh beda-beda. Ya terus kenapa Mbak masih ngatain Mama Jen alay? Cuma gara-gara dia mengekspresikannya tuh beda sama Mbak. Berarti kan Mbak cuma caper sama Mama Jen kan? Terus yang ketiga, Mbak marah dikatain lontar, dikatain mukanya kayak kuyak sama followersnya Mama Jen. Lah itu kan dikatain gara-gara Mbak sendiri. Kalau Mbak aja sakit hati gimana Mama Jen yang lagi berduka dikatain alay? Terus Mbak juga minta ini Mama Jen ngasih tahu dong followersnya biar nggak ngata-ngatain saya. Coba Mbak mikir aja sendiri. Mbak udah bikin sakit hati orang masih mau dibela tuh bagaimana? Mbak tuh berkali-kali bilang saya tuh punya empati. Kalau Mbak bener punya empati, Mbak nggak akan ngelakuin hal ini. Masalah tag MUI juga Mbak, semua orang juga kepo, mau tahu. Tapi nggak ribet kayak Mbak. Karena kita punya empati, kita tahu orang lagi berduka Mbak. Jadi kita tahan dulu nih kepo kita. Mbak saya kasih tahu ya, Mbak tuh kalau mau caper boleh, Mbak kalau mau naikin pamor boleh, naikin followers boleh, mau cari perhatian boleh. Tapi jangan pada saat orang tuh lagi berduka Mbak. Karena itu definisi manusia tuh tanpa hati tuh nggak. Papa Dali meninggal guys. Sumpah ya, gue tuh seneng banget kan ngeliat konten-kontennya dia gitu bersama anaknya si Kamari gitu, sama istrinya, pokoknya keluarga kecil yang bahagia gitu kan. Gue tuh seneng banget gitu ya kan, gue ngeliat kelucuan anaknya segala macem gitu. Tapi tiba-tiba dapat kabar kalau Papa Dali ini meninggal gitu. Kayak awalnya gue tuh nggak percaya gitu, kayak hah? Serius gitu, serius kan gue tuh cuma berita bohong kali ya. Ternyata bener gitu. Sumpah gue baru kali ini nangisin orang yang sebenarnya nggak gue kenal gitu, nggak gue kenal secara deket dan gue nggak pernah ketemu gitu. Gue seharian ini tuh kayak bad mood gitu. Gue sampai masih nggak percaya gitu, serius gitu. Sama gue cuma mikirin si Kamarinya gitu, kayak ya Allah, tuh anak lagi lucu-lucunya gitu kan, tuh anak lagi bener-bener membutuhkan sosok bapaknya gitu di sampingnya dia gitu. Tapi kenapa gitu, why gitu. Itu aja sih mesti nggak nyangka. Tapi ya sudah, namanya juga sudah takdir ya guys ya. Yang penting ya buat keluarganya Kamari gitu, semoga ditabahkan. Dan buat istrinya siapa tuh, Kak Jennifer gitu, semoga ditabahkan hatinya. Dan juga buat Kamari, semoga kamu menjadi anak yang soleha gitu. Udah kayak gitu aja sih. Ya Allah, gue udah lebay banget ini, begini mau nangis lagi nih gue. Saking fatherless negara ini sampai hal basic kayak dianggap the best father. Emang ini bukan soal gender ya guys, bukan soal cewek ataupun cowok, tapi soal peran. Mau siapapun ngalamin, mau lu cewek ataupun cowok, punya nggak lu ya bapak nih, tapi kagak ada figurnya di hidup lu tuh. Sedangkan di sini ada papa muda berumur 22 tahun bernama Papa Dali yang sayang banget sama anaknya, sampai dia pun masak ya untuk anak dan istrinya sambil gendong anaknya. Mudah, tapi nggak semua ayah di Indonesia bisa melakukan hal tersebut. Kemarin gue scroll timeline X ya, terus ngeliat beberapa oknum yang ngerasa dirinya tinggi dengan nge-tweet perdebatan kritis tentang kepergiannya Papa Dali. Padahal banyak kasus serupa tuh di Twitter. Tapi entah kenapa ketika soal beliau, mereka tuh mendiskriminasi dan jatuhnya menghina karena beliau adalah suami dari seorang selebgram dan artis. Sampai ada yang nge-tweet Gen Z kemakan konten selebgram. Terus ada yang komen juga 2 hari nangisin orang lain berturut-turut dibilangin the best father, tapi kalau udah tahu jadi ayah ngapain kebut-kebutan di jalan. Padahal ini bukan soal kebut-kebutan nih ya. Kalau emang kecelakaan mah lu mau motong bawang di dapur juga
emang kalau udah dijemput ajal dan takdir, ya udah nggak bisa dihindarin. Tolong kasih gue paham kenapa ada orang dan oknum-oknum tertentu yang sebegitu dengkinya sampai orang lain yang berduka cita aja dia nggak seneng. Terus orang yang udah tiada, ya yang beliau udah kasih contoh yang baik buat masyarakat, gak ngerugiin, gak nilep duit pun, pasti bisa dihujat dan dihakimin. Padahal dia udah nggak ada loh. Kenapa nggak bisa being nice aja dan turut prihatin? Untuk oknum-oknum yang jahat typingannya ya, mendingan lu gantiin posisinya Papa Dali. Lo masih hidup aja, makanya bisa typing kayak gitu. Lu coba di posisi dia ngalamin, kicep lu.